Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat 93. Al-Maidah ayat 93, di mana di dalam Al-Maidah ayat 93 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat, menyangkut apa yang telah mereka makan apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal-amal soleh. Summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka bertakwa dan berbuat kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai al-muhsinin. Demikian kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat yang ke-93. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan keharaman khamar pada ayat-ayat yang lalu, timbul pertanyaan di kalangan kaum muslimin tentang mereka yang telah meninggal dunia, tetapi ketika hidupnya mereka pernah meminum khamar. Karena ketika itu khamar belum diharamkan. Demikian diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, antara lain melalui Anas ibnu Malik, Ibnu Abbas dan lain-lain. Jadi kira-kira begitu turunnya ayat tersebut, ayat Al-Maidah 93. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan sangat serasi ayat ini berhubungan dengan ayat yang lalu, sekaligus menjawab pertanyaan yang muncul dengan menegaskan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan mengerjakan amal soleh, yakni yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Tidak ada dosa bagi mereka menyangkut apa yang telah mereka makan dan minum dari makanan dan minuman yang terlarang sebelum turunnya larangan tersebut. Sebelum turunnya larangan tersebut. Jadi memang
dalam rangka khamar ini Kanjeng Nabi Muhammad melarangnya secara bertahap, tidak sekaligus. Kanjeng Nabi Muhammad SAW melarang khamar secara bertahap, tidak sekaligus. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, tidak ada dosa bagi mereka menyangkut apa yang telah mereka makan dan minum dari makanan dan minuman yang terlarang sebelum turunnya larangan tersebut, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal-amal soleh. Kemudian walau berlalu masa yang panjang, mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai al-muhsinin, yakni orang-orang yang menetap, yang mantap upayanya berbuat kebajikan atau membudaya dalam tingkah lakunya kebajikan. Jadi al-muhsinin ini adalah orang-orang yang mantap usahanya dalam berbuat berbagai macam kebaikan dan kebajikan. Bahkan berbuat kebaikan dan kebajikan tersebut telah membudaya, telah menjadi satu kebiasaan di dalam segala aspek tingkah lakunya. Nah, itulah al-muhsinin. Insyaallah kita semua masuk ke dalam golongan al-muhsinin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan oleh Imam Jalaluddin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun. Laisa 'alal ladzina amanu, tiadalah atas orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, junahun, dosa. Tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, fima ta'imu, pada apa-apa yang mereka telah makan. Akalu minal khamar wal maisiri qabla tahrim. Ya, tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh pada apa-apa yang mereka makan daripada khamar, atas apa-apa yang mereka minum daripada khamar dan perjudian. Qabla tahrim, sebelum dilarang, sebelum adanya larangan. Ya. Iza mattakau muharramati, apabila mereka takwa, apabila mereka takut terhadap keharaman. Wa amanu, dan mereka beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh, summat takau, kemudian mereka bertakwa, wa amanu, dan mereka beriman, sabatu alat taqwa wal iman, maksudnya mereka tetap selalu dalam ketakwaan dan keimanan. Summa takau, kemudian mereka bertakwa, wa asanul amala, dan mereka memperbaiki amal-amal tersebut. Mereka berbuat kebajikan, mereka kemudian bertakwa dan berbuat kebaikan.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, ini berkali-kali takwa, iman, takwa, ahsan. Kita lihat dalam penafsiran daripada ulama yang lain. Idza mattaqau, apabila mereka bertakwa, wa amanu, dan mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal saleh. Summa taqau wa amanu, kemudian mereka bertakwa dan beriman. Summa taqau wa ahsanu, kemudian mereka bertakwa, wa ahsanu, dan berbuat kebajikan. Iman dan takwa disebutkan berkali-kali. Idza mattaqau wa amanu, summa taqau wa amanu, summa taqau wa ahsanu. Berkali-kali diucapkan. Berkali-kali dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa penggalan ayat ini, yakni kata-kata iman, amal soleh, dan takwa, dapat juga yang dimaksud adalah tahap-tahap iman. Sehingga penggalannya mengisyaratkan adanya peningkatan iman dan takwa yang berkesinambungan. Ada tingkatan. Ya. Iman dan takwa yang pertama pada tingkat tertentu. Idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat. Iman dan takwa yang pertama pada tingkat tertentu, yang kedua pada tahap yang lebih tinggi. Tsumma taqau wa amanu, tingkat keimanan dan ketakwaannya lebih tinggi daripada yang pertama. Dan yang terakhir adalah tahap tertinggi. Karena itu ia diakhiri dengan kata ahsanu, sambil menekankan bahwa Allah menyukai al-muhsinin. Jadi yang terakhir adalah yang tertinggi, summat taqau wa ahsan. Kemudian mereka bertakwa dan berbuat kebajikan. Ya, itu adalah takwa dan keimanan, iman yang tertinggi dibanding yang pertama dan yang kedua. Sambil Allah menekankan bahwa Allah menyukai al-muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang al-muhsinin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diketahui bahwa al-muhsinin adalah tingkat yang tertinggi. Al-muhsinin adalah tingkat yang tertinggi. Peningkatan dimaksud diisyaratkan juga oleh kata summa yang berarti kemudian. Summa taqau, idza mattaqau, ya. Wa aminu wa amilus shalihat, tsumma taqau wa amanu, tsumma taqau wa ahsanu. Jadi kata-kata summa itu berarti kemudian, memberikan isyarat sebagai peningkatan. Ya, peningkatan dimaksud diisyaratkan juga oleh kata tsumma yang berarti kemudian. Yang di sini jarak menyangkut tingkat dan kedudukan. Menyangkut tingkat dan kedudukan. Makanya hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, tadi di mukadimah dikemukakan meskipun walaupun jarak yang cukup lama dan panjang, summat taqau, mereka tetap beriman, wa amanu, mereka tetap beramal soleh, summat taqau wa ahsanu, mereka tetap beriman dan mereka berbuat kebaikan dan kebajikan.
Innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, bimakna dengan makna annahu, bahwasanya Allah yusibuhum, Allah akan memberikan ganjaran kebaikan, Allah akan memberikan pahala kebaikan kepada mereka, yaitu kepada al-muhsinin, kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan kebajikan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.